Selamat datang di materi ke-13 mata kuliah teknologi mobile. Materi ke-13 ini tentang remote data yang berbeda dari data lokal seperti kemarin ya. Media penyimpanan non-lokal atau remote ini berkaitan dengan apa yang secara umum disebut sebagai mobile cloud computing, MCC. MCC ini sederhananya itu mengacu pada infrastruktur di mana proses penyimpanan data dan pemrosesannya dilakukan di luar perangkat mobile. Di sini mobile cloud application itu memindahkan proses komputasi dan penyimpanan data dari perangkat seluler itu menuju cloud, menuju internet lah, dan menawarkan ragam aplikasi yang jauh lebih banyak untuk kalangan yang lebih luas. MCC ini merupakan sebuah paradigma baru ya dalam aplikasi mobile, di mana tahap pemrosesan dan penyimpanan data dipindahkan dari smartphone menuju platform komputasi tersentralisasi dengan performa dan kapasitas yang jauh lebih besar yang terletak di cloud. Aplikasi tersentralisasi ini diakses melalui koneksi nirkabel, cukup menggunakan aplikasi klien yang ringan, atau bahkan melalui web browser juga bisa. Perangkat mobile yang dipergunakan tidak perlu memiliki spesifikasi yang tinggi, misalnya kecepatan CPU atau kapasitas media penyimpanan yang besar, karena semua proses komputasi yang berat atau yang rumit serta penyimpanan datanya dilakukan di cloud. Arsitekturnya seperti ini ya. Di sini ada mobile network A dan mobile network B, ini sama. Mobile network ini seperti yang kita bahas sebelum-sebelumnya tentang BTS, kemudian central processor dan server. Kemudian di sini ada pemilik data center atau cloud service provider. Di sini ada cloud controller, kemudian ada data centernya. Data center ini berhubungan dengan application server. Jadi untuk komputasi yang berat, user mengakses internet kemudian mengakses application server ini. Jadi proses perhitungannya atau komputasi yang berat dilakukan di sini di application server, kemudian data-datanya diambil dari cloud computing ini. Perangkat mobile ini di sini terhubung dengan mobile networks melalui base station atau BTS, access point dan satelit yang bertugas menentukan dan mengatur koneksi antara jaringan dengan perangkat mobile. Di sini request dan informasi dari mobile user, misalnya ID user atau lokasi user, itu dikirim menuju central processor yang terhubung dengan server yang menyediakan layanan jaringan mobile. Pada tahap ini operator jaringan mobile atau seluler dapat memberikan informasi tambahan jika diperlukan, misalnya autentikasi, otorisasi, dan informasi lain yang menggunakan data pelanggan subscriber yang sudah ada di database. Kemudian request dari user ini dikirim melalui cloud ke internet. Di cloud controller memproses request tersebut untuk menentukan dan memberikan layanan cloud yang diminta oleh user. Tentu saja detail dari masing-masing layanan cloud mungkin berbeda dalam konteks yang berbeda-beda. Secara umum, cloud computing merupakan sistem jaringan terdistribusi berskala besar menggunakan sejumlah server pada data center. Arsitektur 4 layernya seperti ini. Ada data center, kemudian infrastructure as a service, misalnya EC2 dan S3, kemudian platform as a service, misalnya Google App Engine, dan terakhir software as a service, Microsoft Live Mesh. Bagian pertama, layer data center. Layer ini meliputi hardware dan infrastruktur cloud. Pada layer ini sejumlah server terhubung dengan jaringan berkecepatan tinggi untuk memberikan layanan bagi user. Di sini umumnya data center seperti ini dibangun di wilayah yang tidak begitu padat penduduk, yang listriknya stabil dan tidak berisiko terjadi bencana. Itu ya data center. Kemudian layer berikutnya IaaS, Infrastructure as a Service. Layer ini dibangun di atas layer data center. Layer infrastructure ini bertugas untuk menentukan penggunaan media penyimpanan,
juga penggunaan hardware, server, dan komponen-komponen jaringan lainnya. Di sini klien atau user itu biasanya membayar harga hanya pada saat menggunakan layanan ini saja atau pay per use. Jadi klien bisa menghemat biaya karena hanya membayar berdasarkan berapa banyak resource yang mereka gunakan. Infrastruktur yang ditawarkan itu bisa ditambah atau dikurangi secara dinamis sesuai kebutuhan. Contoh infrastruktur ini adalah Amazon Elastic Cloud Computing and Simple Storage Service S3. Layer berikutnya PaaS, Platform as a Service. Layer ini menawarkan lingkup pengembangan terintegrasi IDE ya, untuk membangun dan menguji aplikasi yang dibuat. Contoh dari layer ini adalah Google App Engine, kemudian Microsoft Azure, dan Amazon Map Reduce Simple Storage Service. Layer berikutnya SaaS, Software as a Service. Layer ini mendukung distribusi software yang memerlukan syarat khusus di mana user dapat mengakses aplikasi dan informasi secara remote melalui internet dan hanya perlu membayar apa yang digunakan saja. Pelopor layanan ini adalah Salesforce. Kemudian juga ada Live Mesh dari Microsoft yang memungkinkan sharing file dan folder ke berbagai perangkat secara simultan. Di sini meskipun arsitektur cloud computing secara umum dapat dibagi ke dalam 4 layer seperti yang disebutkan sebelumnya, namun tidak berarti bahwa layer bagian atas harus dibangun di atas layer bawahnya. Contohnya aplikasi SaaS itu dapat dikembangkan langsung di atas IaaS, bukan PaaS. Demikian juga jumlah layanan tertentu bisa dilihat sebagai bagian dari lebih dari satu layer. Misalnya layanan penyimpanan data dapat dilihat sebagai bagian dari IaaS atau PaaS. Berikutnya keunggulan dari mobile cloud computing. Cloud computing dianggap sebagai solusi yang menjanjikan atas mobile computing karena beberapa hal, misalnya mobilitas, komunikasi, dan portabilitas. Ini adalah contoh bagaimana cloud computing dipergunakan untuk mengatasi keterbatasan mobile computing. Yang pertama, menghemat baterai ya. Di sini baterai merupakan salah satu pertimbangan utama bagi perangkat mobile. Beberapa solusi dikembangkan untuk meningkatkan kinerja CPU, juga untuk menangani media penyimpanan atau pengaturan layar untuk menekan konsumsi daya perangkat mobile. Namun demikian, solusi-solusi tersebut memerlukan perubahan dalam struktur perangkat mobile yang mengakibatkan peningkatan biaya yang dalam hal ini tidak bisa diterapkan untuk semua perangkat mobile. Hanya perangkat mobile yang canggih saja, yang mahal saja yang bisa menggunakan solusi ini. Teknik computation offloading ini dikembangkan di mana beban komputasi yang kompleks dan berat dapat dialihkan dari perangkat dengan sumber daya terbatas atau smartphone kita ke mesin yang lebih cepat atau jauh lebih cepat di cloud atau server di cloud. Proses ini dapat memangkas konsumsi baterai karena tidak perlu menjalankan aplikasi berat. Berikutnya, sejumlah hasil penelitian yang dilakukan juga menunjukkan bahwa menjalankan aplikasi secara remote dapat menghemat konsumsi daya yang cukup besar. Di sini contohnya Rudenko dan kawan-kawan itu mengevaluasi sejumlah proses komputasi numerik berskala besar dan menemukan bahwa perhitungan matriks berskala besar menggunakan cloud dapat menghemat daya sebesar 45%. Demikian juga optimisasi compiler untuk pemrosesan image yang dilakukan secara remote dapat menghemat daya sebesar 41%. Terakhir, pengalian sebagian proses ke cloud dapat menghemat daya 27% saat bermain game dan 45% untuk saat main game catur. Aspek berikutnya, cloud computing meningkatkan kemampuan penyimpanan data dan kecepatan pemrosesan. Masalah penyimpanan data memang merupakan hambatan yang penting dalam aplikasi mobile, dalam perangkat mobile. MCC dikembangkan untuk memungkinkan mobile user untuk menyimpan atau mengakses data cloud melalui jaringan nirkabel. Contoh pertamanya adalah Amazon Simple Storage Service, Amazon S3, yang memberikan layanan penyimpanan file. Layanan lainnya adalah Image Exchange, yang menggunakan media penyimpanan berukuran besar untuk mobile. Dan yang paling nyata adalah Facebook, yang merupakan aplikasi media sosial yang paling sukses saat ini. Sekaligus merupakan contoh penggunaan cloud untuk sharing gambar.
MCC juga dapat membantu menekan biaya pemakaian aplikasi komputasi berat yang membutuhkan waktu yang lama dan daya yang besar saat dijalankan pada perangkat dengan resource terbatas seperti perangkat mobile. Contohnya, cloud computing dapat dimanfaatkan untuk proses transcoding atau pengubahan format dokumen, misalnya data film, yang memerlukan komputasi yang kompleks dan memakan waktu yang cukup lama apabila dijalankan pada perangkat mobile. Aplikasi mobile juga tidak terbatasi oleh media penyimpanan karena datanya disimpan di cloud. Kemudian terakhir, MCC juga meningkatkan reliabilitas atau keandalan. Penyimpanan data atau menjalankan aplikasi menggunakan cloud merupakan cara yang efektif untuk meningkatkan reliabilitas karena data dan aplikasi disimpan dan di backup di beberapa sistem yang berbeda. Hal ini mengurangi kemungkinan hilangnya data atau aplikasi di perangkat mobile. Sebagai tambahan, MCC dapat digunakan sebagai sistem keamanan data baik bagi provider ataupun user. Contohnya di sini, cloud dapat dipergunakan untuk melindungi konten yang memiliki copyright, misalnya video atau lagu, dari pembajakan atau distribusi ilegal. Demikian juga, cloud dapat dimanfaatkan oleh mobile user untuk scanning file yang dicurigai terkena virus.